Di akhir chapter lalu di saat Tintin sudah siap untuk berangkat, Snowy menghilang. Di chapter ini kita akan tahu di mana Snowy berada. Juga apa yang akan terjadi setelah Tintin berangkat. Yuk kita langsung aja dengan ceritanya. Seorang pelayan tampak sedang memikul sebuah peti Tintin yang besar dan berat menuruni tangga. Ia tampak kelelahan karena beratnya peti tersebut. Tintin yang masih gelisah bersama Maharaja berdiri di bawah tangga itu. Tiba-tiba mereka berdua terkejut mendengar sesuatu di belakang mereka. Mereka melihat pelayan yang membawa koper besar sebelumnya tergelincir di tangga. Koper besar itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh terbalik. Ia terpental bersama koper yang menggelinding turun tangga. Koper besar itu terbuka saat terjatuh dan isinya berhamburan kemana-mana. Di antara tumpukan pakaian dan barang-barang tampak sesuatu yang bergerak. Di sana ternyata Snowy yang selama ini terkunci di dalam koper tanpa sengaja. Semua orang terkejut termasuk Tintin yang segera bergegas menghampiri. Tintin berseru, "Snowy! Snowyku yang malang! Aku pasti menguncimu di dalam koper." Ia segera memeluk anjing kesayangannya itu. Wajahnya kembali cerah setelah menemukan Snowy dalam keadaan selamat. Tintin lalu berkata dengan yakin, "Mari sekarang kita bisa pergi." Tintin dan Snowy akhirnya meninggalkan istana dengan menaiki mobil. Maharaja mengangkat tangan dan berkata, "Selamat jalan, semoga berhasil." Tintin dari dalam mobil menjawab, "Selamat tinggal." Kini petualangan menuju Shanghai bisa kembali dilanjutkan. Beberapa saat kemudian kapal yang ditumpangi Tintin tiba di pelabuhan Shanghai. Ia berkata, "Inilah Shanghai," namun tanpa ia sadari seseorang di antara kerumunan penumpang mengenalinya dan berkata, "Itu dia. Pasti dia." Orang mencurigakan itu tampak keluar dari pelabuhan ke arah keramaian kota. Ia mengenakan mantel panjang dan memegang payung hitam. Akhirnya dia memanggil becak. Orang misterius tersebut menaiki becak. Dalam hatinya ia berkata, "Tak salah lagi, itu dia." Ia tampak membaca catatan atau foto sambil memastikan bahwa sasaran yang dilihatnya adalah benar-benar Tintin. Sementara itu di tempat lain seorang penjaga berdiri di depan sebuah gedung bergaya timur. Ia tampak sedang menunggu seseorang. Gedung itu tampak eksklusif dan dijaga ketat tempat itu. Mungkinkah ini tempat tinggal seseorang yang akan ditemui Tintin? Di dalam penginapannya Tintin sedang membaca sebuah catatan nama, Mitsuhirato. Mitsuhirato, katanya. Ia bingung bagaimana bisa menemui orang tersebut yang terdengar seperti nama Jepang. Snowy berdiri di sampingnya tampak penasaran juga dengan nama itu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tintin segera berpaling dan berkata, "Masuk." Snowy menggeram pelan menunjukkan kewaspadaannya. Seorang pelayan masuk dan menyerahkan sepucuk surat kepada Tintin. Di surat itu tertulis, "Kepada Tuan Tintin." Tintin merasa heran, sungguh aneh. Bagaimana orang tahu aku di sini? Ia mulai merasa bahwa keberadaannya telah diketahui oleh pihak-pihak misterius. Isi surat itu sangat sopan dan mengundang, "Tuan Tintin, berita kedatangan Anda membuatku gembira. Aku ingin berkenalan langsung dengan Anda." Surat itu ditandatangani oleh Mitsuhirato yang meminta pertemuan pukul 15 sore ini. Tintin merasa bingung namun tertarik. Tintin pun berkata pada pelayan, "Baik sekali. Tolong katakan pada si pembawa surat tuannya baik sekali. Dia tidak perlu datang ke rumah, aku yang mengunjunginya." Tintin memutuskan akan menemui Mitsuhirato langsung di tempatnya. Sambil bersiap-siap di depan cermin Tintin berkata, "Aku heran bagaimana Tuan Mitsuhirato tahu aku di sini. Tapi bagaimanapun dia kelihatan orang yang berkelakuan tanpa cela." Snowy lalu bertanya polos, "Apa bangsa Jepang adalah manusia-manusia yang baik, Tintin?" Sebuah pertanyaan yang memunculkan keraguan di hati Tintin. Tintin dan Snowy kini keluar dan sedang bertanya pada penarik becak, "Tuan Mitsuhirato, Jalan Sentosa." Penarik becak siap mengantar mereka ke alamat yang disebutkan. Kini Tintin dan Snowy telah menaiki becak dan melaju melewati jalanan kota yang ramai penuh warna dan spanduk bertuliskan, "Obral besar." Tiba-tiba situasi menjadi menegangkan ketika penarik becak berteriak, "Awas!" karena ada seorang pria berdasi sedang membaca koran tepat di jalur mereka. Tintin terlihat terkejut dan Snowy pun tampak panik. Penarik becak tidak sempat menghindar dan menabrak pria tersebut. Mereka berdua terjatuh dan koran yang dibaca pria itu beterbangan. Wajah pria itu terlihat kesakitan dan terkejut. Penarik becak tampak cemas karena kecelakaan yang tidak disengaja itu. Pria yang ditabrak menjadi sangat marah. Ia berteriak dan menuduh penarik becak sebagai orang kecil dekil yang telah menabraknya. Nada kata-katanya sangat kasar dan terlihat adanya sentimen rasisme yang kuat. Ia mengayunkan tongkatnya untuk menyerang penarik becak. Tintin yang menyaksikan kejadian itu tidak tinggal diam. Ia langsung menegur pria tersebut dengan keras dan menyebutnya biadab karena telah menyerang orang tak bersalah.
Pria itu tampak kebingungan dengan keberanian Tintin menegurnya. Pria itu membalas perkataan Tintin dengan mengatakan bahwa ia hanya sedang menghajar orang tolol dan menyebut Tintin sebagai anak kecil yang ikut campur. Tintin tetap tegas membalas bahwa kelakuan pria tersebut tidak pantas. Snowy berdiri di samping Tintin menunjukkan kesetiaannya. Pria itu semakin marah dan mengancam Tintin bahwa dia akan menerima akibat dari campur tangannya. Tintin tetap tenang namun waspada. Beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan kejadian itu. Snowy menggonggong membantu mengusir orang itu. Pria tersebut lari masuk ke sebuah bangunan dengan kemarahan yang masih membara. Ia tampak tergesa-gesa mungkin hendak melaporkan atau merencanakan sesuatu. Kejadian itu rupanya belum selesai. Di dalam sebuah tempat pertemuan pria itu bertemu dengan dua temannya. Mereka menyambutnya dengan ramah tapi menyadari bahwa dia tampak jengkel. Pria itu mengeluh tentang beban yang harus ia tanggung. Tampaknya masih marah dengan kejadian sebelumnya. Dengan penuh emosi ia menceritakan bahwa seorang anak Eropa telah berani melindungi penarik becak yang membuatnya terjatuh. Ia merasa dipermalukan karena tidak bisa membalasnya. Ia sangat marah karena Tintin menghalanginya menghajar orang tolol. Ia melanjutkan dengan menyuarakan pandangan bahwa orang-orang lokal harus diajari agar menjadi beradab. Ia merasa bahwa mereka sudah tidak bisa dikendalikan dan mulai menentang kekuasaan asing. Sementara mereka meneruskan percakapan mereka, seorang pelayan-pelayan berseragam biru sedang berjalan sambil membawa nampan berisi minuman ke arah mereka. Di saat pelayan tersebut pas berdiri di belakang orang itu, nampan yang dibawanya terpukul oleh orang sedang marah itu gara-gara tangan orang itu terus bergerak-gerak saat bicara. Pria barat itu menjadi marah dan menuduh si pelayan sengaja menjatuhkan minuman ke dirinya. Ia membentak, "Kau sengaja melakukannya bedebah. Aku akan mengajarimu ilmu sopan santun." Kekerasan mulai terjadi dan suasana menjadi semakin tegang. Setelah memukul pelayan tersebut, ia kembali duduk dan melanjutkan pembicaraan dengan kedua temannya. Ia bertindak seolah tidak terjadi apa-apa dan kembali membahas tentang peradaban barat. Ini menunjukkan betapa munafiknya mereka. Salah satu dari mereka yang ternyata kepala polisi wilayah Shanghai menyatakan bahwa ia akan mencari Tintin. Ia berniat membalas dendam dan menghukum Tintin dengan kekuasaannya. Mereka mulai menyusun rencana jahat. Sementara itu Tintin sedang berbicara dengan penarik becak yang ia tolong. Penarik becak berterima kasih kepada Tintin karena telah menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan pria tua itu, Tintin dan Snowy kembali berjalan menyusuri jalanan kota dan masuk ke dalam sebuah toko baju. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi. Sementara di dalam toko, seorang orang tua berdiri di dekat meja telepon. Dia mendengar dari arah luar ruangan seorang berkata, "Tuan Tintin, Tuan." Dia menjawab bahwa dia masuk dengan nada tegas. Setelah akhirnya Tintin berhadapan dengan Mitsuhirato, dia diberitahu kalau dia seharusnya tinggal di India untuk melindungi Maharaja, sebab Maharaja Ge Pajama berada dalam bahaya besar. Ia mengatakan telah mengirim utusan dari Cina untuk memperingatkan Tintin agar melindungi sang Maharaja. Tintin mengonfirmasi bahwa ia memang bertemu sang utusan yang sempat terkena panah beracun dan hanya sempat menyebut dua kata, nama Anda dan Shanghai. Mitsuhirato itu mengungkapkan kemarahannya terhadap para penjahat yang mengincar Maharaja. Ia menyebut mereka sebagai makhluk busuk yang tidak bisa dihentikan. Ia menyesalkan keputusan Tintin meninggalkan Maharaja karena bisa saja musuh-musuh mereka sudah melakukan tindakan buruk selama kepergiannya. Tintin dengan penasaran bertanya, siapakah mereka? Namun pria itu tampak ketakutan dan berkata bahwa ia tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena nyawanya akan terancam. Namun ia memohon kepada Tintin untuk mempertimbangkan kembali dan kembali ke India. Tintin mulai sadar bahwa ini bukan urusan kecil tapi persoalan yang melibatkan nyawa. Tintin akhirnya memahami keseriusan situasi. Ia mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa ia akan menumpang kapal berikutnya ke India. Ia juga akan mengirim telegram kepada Maharaja agar meningkatkan pengamanan. Mitsuhirato memuji rencana Tintin dan kemudian menambahkan peringatan penting. Ia menyuruh Tintin untuk sangat berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya terutama dari Cina. Ia menggambarkan kondisi Tintin seperti telur di ujung tanduk sangat rapuh dan berbahaya. Tintin terkejut dan bertanya bagaimana pria itu bisa tahu semua ini. Mitsuhirato menjawab dengan penuh percaya diri, seorang Jepang sejati tahu segalanya, Tuan yang terhormat. Kalimat itu menandakan bahwa dia memiliki jaringan informasi yang luas dan bisa dipercaya. Namun ucapannya juga menambah misteri tentang siapa sebenarnya dia dan seberapa dalam keterlibatannya dalam konflik ini. Kemudian Tintin bersama anjing kesayangannya Snowy tampak berjalan meninggalkan tempat itu. Wajah Tintin tampak murung menunjukkan bahwa beban pikirannya sangat berat.
Tintin berjalan menyusuri jalanan kota yang penuh lampu dan orang-orang berlalu lalang. Ia masih tampak serius dan merenung sementara Snowy tetap setia di sisinya. Mereka terus berjalan kini melewati tembok-tembok kuno bergaya oriental. Tintin tampak berkonsentrasi dengan pikirannya dan tidak waspada dengan keadaan sekitarnya. Saat dia mencapai daerah terpencil, Tintin berhenti sejenak dan berkomentar bahwa tempat itu terlihat agak jorok. Snowy setuju dengannya. Di saat itu seorang pria misterius mengintip dari balik tembok mengintai mereka. Di saat Tintin melanjutkan langkahnya, tanpa diduga pria misterius keluar dari persembunyiannya dan mulai berlari cepat ke arah Tintin dan Snowy, seperti akan melakukan serangan. Di chapter ini, Tintin berhasil bertemu dengan Mitsuhorato di Shanghai. Dia berkata kalau Tintin seharusnya tidak meninggalkan Maharaja sendirian. Tintin berencana untuk kembali ke India. Di chapter selanjutnya kita akan tahu mengapa Tintin diserang oleh orang yang bersembunyi di belakang dinding.